Quran Surat Ali Imran ayat 104 bagian kedua. Dan mereka itu ialah orang-orang yang beroleh kemenangan. Meskipun di dalam rasa bahasa sepintas lalu agak kaku bunyinya salinan ayat ini, yaitu dan mereka itu ialah, namun dengan menyalin demikian lebih tersalah ini inti maksud ayat, yaitu hanya orang-orang yang tetap menjalankan dakwah itu. Artinya itu sajalah yang akan beroleh kemenangan. Sebab dengan adanya dakwah, kemungkaran dapat dibendung dan yang makruf dapat dialirkan terus sehingga umat tadi menjadi pelopor kebajikan di dalam dunia. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda, "Man Huzaifata radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu wa la yustajabu lakum." Demi Allah, yang diriku ini adalah dalam tangannya, hendaklah kamu suruh mengerjakan yang ma'ruf dan kamu cegah sungguh-sungguh dari yang mungkar, atau dipastikan bahwa Allah akan menimpakan bencananya ke atas kamu. Setelah itu kamu pun mendoa memohonkan kepadanya, tetapi permohonan itu tidak dikabulkannya lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Bahkan dakwah itu pun kadang-kadang dengan berjuang keras atau jihad. Bersabda pula Rasulullah SAW, "Afdolul jihadi kalimatu adlin inda sultan jairin." Yang seutama-utama jihad atau perjuangan ialah kalimat keadilan di hadapan sultan yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tersebut lagi di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri juga. Berkata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru man ra'a minkum munkaron falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika ad'aful imani." Barang siapa antara kamu yang melihat suatu yang mungkar, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup dengan tangan, hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Jika dia tidak sanggup dengan lidahnya, hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian datang lagi sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda, "An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyi ba'asahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min hawariyuna wa ashabu ya'khuduna bi sunnatihi wa ya'taduna bi amrihi summa innaha tahlufu min ba'dihim khulufu yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'maruna wa man jahadahum biyadihi fahuwa mu'minu wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minu wa man
wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minu wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Tidaklah ada seorang jua pun nabi yang diutus Allah kepada umatnya sebelum aku, melainkan ada baginya di kalangan umatnya itu hawari-hawari dan sahabat-sahabat yang memegang teguh sunnahnya dan melaksanakan perintahnya. Kemudian muncullah sesudah mereka keturunan-keturunan yang berkata, tetapi tidak mengerjakannya dan memperbuat apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa yang menentang mereka dengan tangannya, itulah dia orang yang beriman. Barang siapa yang menentang mereka dengan lidahnya, itulah orang yang beriman. Dan barang siapa yang menentang mereka dengan hatinya, itulah dia orang yang beriman. Di belakang itu tidak ada yang patut disebut iman lagi, walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Dengan hadis-hadis ini kita mendapat kejelasan bahwasanya dakwah itu tidak boleh kendur. Hadis pertama menjelaskan bahwa lemahnya dakwah akan membawa malapetaka besar yang kalau malapetaka itu datang sudah sulit membendungnya. Pada hadis kedua dijelaskan lagi buat menyuruh atau berdakwah untuk menyadarkan raja atau penguasa atau kepala negara, pemegang tampuk kekuasaan, mencegah dan membendung kezalimannya dan berani menuntut keadilan dan kebenaran adalah jihad yang sangat afdol. Hadis yang ketiga meletakkan kewajiban menegur dengan tangan sebagai kewajiban tingkat pertama, menegur dengan lidah sebagai kewajiban tingkat kedua, dan menegur dengan hati adalah yang paling bawah dan disebut sebagai iman yang paling lemah. Hadis keempat memperkuat hadis ketiga bahwa di belakang menegur dengan hati atau iman lemah itu tidak ada lagi yang patut sebagai iman walaupun sebesar biji sawi. Di sini kita diberi tuntunan bahwa jika kita merasa umat dakwah itu sedang lemah, janganlah dia menyatakan setuju dengan kezaliman. Jangan buka mulut, tunjukkan bahwa engkau tidak suka dengan sikapmu yang diam. Tutup mulut, karena kalau tidak tutup mulut, kalau hendak bercakap juga, akhirnya akan terperosok kepada menyetujui perbuatan zalim. Karena tenggang menenggang atau karena takut, akhirnya berlawanan dengan hati sanubari sendiri. Maka timbullah sikap munafik. Inilah yang disebut oleh Ibnu Khaldun. Innama yunafiqud du'afa'u. Yang munafik itu hanya orang-orang yang lemah. Dari hadis ketiga dan keempat ini kita melihat lagi betapa besarnya tugas yang terpikul di atas pundak umat dakwah itu. Pertama sekali dia wajib berusaha merebut kedudukan yang memungkinkan dengan tangan dia dapat menegakkan yang ma'ruf dan memerangi yang mungkar. Artinya ialah kekuasaan kalau itu tidak tercapai, hendaklah lidahnya kuat mengatakan, yaitu kewibawaan. Sehingga walaupun tidak atau belum dapat menguasai negara, tetapi lidahnya atau ucapannya didengar orang. Kalau keduanya belum tercapai, lebih baik diam. Bahkan tolak kemungkaran itu dengan hati, tutup mulut sampai kekuatan membuka mulut atau mengangkat tinju tercapai. Sebab itu berdiam diri bukan berarti berhenti, sebab berhenti artinya mati. Inilah beberapa tuntunan tegas dari hadis tentang dakwah. Selama kesadaran dakwah masih ada, selama itu pula kemenangan dan kejayaan akan dapat dipelihara dan akan dapat dicapai kembali kalau dahulu telah pernah terlepas dari tangan. Kemudian akan kita tinjau lagi alat-alat dakwah yang umum.
Cukilan dari tafsir Al-Azhar surah Al-Imran ayat 100.